Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dengan NIM 2024 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi IPS SD atau MI sesi ke-13 dengan topik perkembangan teknologi dan perubahan tren di masyarakat. Materi ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari karena perkembangan teknologi digital saat ini telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi, cara bekerja, cara belajar, hingga cara membangun hubungan sosial. Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, guru memiliki peran penting untuk membantu siswa memahami perubahan sosial tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Pembahasan pertama, perkembangan teknologi sebagai agen perubahan sosial. Teknologi dapat dipahami sebagai alat, sistem, dan pengetahuan yang digunakan manusia untuk mempermudah kehidupan. Namun, dalam konteks sosial, teknologi tidak hanya bersifat netral sebagai alat, melainkan juga berperan sebagai agen perubahan sosial. Perkembangan teknologi digital seperti internet, telepon pintar, dan media sosial telah mengubah cara manusia berinteraksi. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini banyak beralih ke komunikasi daring melalui pesan instan, video call, dan media sosial. Perubahan ini membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan praktis, tetapi juga berpotensi mengurangi interaksi sosial secara langsung. Selain itu, teknologi juga mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Contohnya, munculnya pekerjaan berbasis platform digital, belanja online, dan sistem pembayaran non-tunai. Nah, perubahan ini memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, di balik dampak positif tersebut, terdapat pula tantangan yang perlu diperhatikan, seperti ketergantungan terhadap gawai, kesenjangan akses teknologi, serta menurunnya kemampuan berpikir kritis akibat informasi yang serba instan. Oleh karena itu, perubahan sosial berbasis teknologi perlu dipahami secara seimbang. Pembahasan kedua, perubahan tren masyarakat di era digital. Perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai tren baru dalam masyarakat. Tren ini merupakan pola perilaku yang banyak diikuti dalam jangka waktu tertentu. Pertama, tren komunikasi cepat dan visual. Saat ini masyarakat lebih sering menggunakan pesan singkat, emoji, stiker, serta video pendek dalam berkomunikasi. Meskipun praktis, pola komunikasi ini berisiko menimbulkan kesalahpahaman karena minimnya penjelasan secara mendalam. Kedua, tren ekonomi digital. Masyarakat kini lebih sering berbelanja secara daring dan menggunakan pembayaran digital. Dalam konteks IPS SD, fenomena ini dapat dikaitkan dengan materi kebutuhan dan keinginan, serta perilaku konsumtif yang perlu dikendalikan sejak dini. Ketiga, tren pembentukan opini publik. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar bersifat benar. Anak-anak sangat rentan terpapar informasi yang menyesatkan apabila tidak dibekali kemampuan literasi media. Keempat, tren budaya populer digital seperti game online, influencer, dan konten viral. Tren ini memengaruhi gaya hidup, pola pikir, dan nilai-nilai sosial anak-anak. Oleh karena itu, guru IPS perlu membantu siswa memahami dampak positif, negatif dari budaya populer tersebut. Pembahasan ketiga, literasi media dan kewargaan digital untuk siswa SD. Literasi media dan informasi merupakan kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak. Dalam konteks siswa SD, literasi media perlu diajarkan melalui pendekatan yang sederhana
dan sesuai dengan perkembangan usia anak. Beberapa kebiasaan literasi media yang dapat ditanamkan sejak dini antara lain mengecek sumber informasi, membedakan fakta dan opini, memahami tujuan suatu konten, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain literasi media, siswa juga perlu dibekali kewargaan digital, yaitu sikap bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Kewargaan digital menekankan pada 3 aspek utama, yaitu keamanan, etika, dan sikap kritis. Melalui pembelajaran IPS, siswa dapat diajak berdiskusi tentang etika berkomentar di media sosial, menghargai privasi orang lain, serta memahami dampak dari setiap tindakan di ruang digital. Pembahasan keempat, implikasi bagi pembelajaran IPS di SD. Dalam pembelajaran IPS di SD, teknologi sebaiknya tidak hanya digunakan sebagai alat bantu, tetapi sebagai sarana untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Siswa dapat diajak untuk menganalisis dampak teknologi, mengevaluasi informasi sederhana, dan menciptakan karya seperti poster digital atau kampanye etika bermedia sosial. Pembelajaran IPS yang berkontekstual dan berbasis teknologi akan membantu siswa memahami realitas sosial di sekitarnya, sekaligus membentuk karakter sebagai warga digital yang bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi telah membawa perubahan sosial dan melahirkan sebagai tren baru dalam masyarakat. Perubahan tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan, terutama bagi anak-anak usia sekolah dasar. Oleh karena itu, pembelajaran IPS di SD memiliki peran strategis dalam membekali siswa dengan pemahaman sosial, literasi media, serta nilai-nilai kewargaan digital agar mereka mampu menghadapi perkembangan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.